Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Seneng banget saya bisa hadir lagi di menjelang Lebaran ini ya. Dan kali ini saya mau berbagi tips atau panduan merayakan Lebaran sehat di tengah pandemi Corona ya. Dan ini adalah Lebaran yang kedua ya. Kita berada di masa pandemi ya. Mungkin nggak terlalu persiapannya yang kayak gimana-gimana gitu kan, beda seperti tahun lalu gitu ya. Bener-bener yang tahun lalu itu shock gitu loh ya, kita tuh bener-bener yang ngeblank apa aja sih yang mesti disiapin, meskipun tiap tahun kita merayakan lebaran, tapi karena pandemi tahun lalu itu bikin keder bener-bener gitu ya. Nah, tahun ini mungkin agak sedikit lebih santuy ya, jadi sudah ada pengalaman tahun lalu, hanya tinggal evaluasi dan perbaikan sedikit gitu ya. Dan baik, kita sekarang udah berapa hari ini menjelang lebaran ya, yang pasti banyak yang harus dipersiapkan ya. Yang pertama, baiklah ya, oh iya, sebelumnya saya sampai lupa nih, saya tunggu partisipasinya ya, ditunggu like, comment, subscribe, boleh share kalau memang dirasa bermanfaat. Terima kasih banyak sebelumnya. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya ya. Ya udah, nggak pakai lama, ini dia panduan sehat merayakan lebaran di tengah pandemi corona ya. Yang pertama adalah sholat id ya. Ini anjuran dari pemerintah adalah untuk sholat id di rumah saja. Berhubung saya adalah warga yang patuh, jadi saya akan sholat id di rumah saja sesuai dengan anjuran dari pemerintah ya. Seperti tahun lalu gitu, bukan sholat idnya sih yang ditiadakan gitu ya, yang dilarang, tapi karena kerumunannya itu loh, berada dalam satu tempat yang berkerumun banyakan gitu ya, ini kan riskan ya dalam penularan virusnya gitu ya. Dan ya udah, saya cari amannya seperti biasa. Saya tipikal orang yang gak berani ngambil resiko, ya udah deh yang aman aja untuk saya dan keluarga. Ya sudah, sholat idnya di rumah saja. Kalau misalkan ada yang sholat idnya diselenggarakan di lapangan, mungkin bisa ambil pertimbangan lain ya. Kalau memang tidak terlalu banyak gitu warganya dan masih bisa jaga jarak, ya why not? Udah gitu kan di udara terbuka gitu ya. Silahkan, monggo kalau memang itu dirasa aman ya. Tapi masker tetap jangan lepas ya. Oke, sholat id. Kemudian habis sholat id yang mesti dipersiapkan lagi adalah pakaian yang pantas. Ya. Oke, meskipun kita nggak ada yang namanya silaturahmi ya, sama seperti tahun lalu gitu. Jadi silaturahminya via media sosial, Zoom lah, video call gitu ya. Nah, ini dia harus dipersiapkan dengan pakaian yang pantas ya. Walaupun juga nggak shopping ya, karena ya udah deh, orang kita nggak kemana-mana kok gitu kan. Jadi ya udah pakai baju yang dirasa masih pantas, masih oke ya, masih cocok gitu kan. Coba mix and match gitu, pakailah gitu. Kalau saya sih persiapannya itu ya, jadi nggak shopping gitu. Nggak belanja baju lebaran ya. Pakai pakaian yang pantas ya, karena kita nggak bisa hindari nanti akan banyak video call yang dadakan ya. Jadi kalau kita nggak prepare pakai baju yang pantas, nanti bakal ribet sendiri, apalagi keluarga. Nggak ada namanya permisi dulu, udah ready belum, nggak ada, ujuk-ujuk aja langsung video call gitu kan. Jangan sampai gitu kan kita gedubragan karena lagi asik pakai daster gitu kan, tank topan ya, aduh jangan ya. Jadi pakailah hari itu ya, di hari lebaran itu pakai pakaian yang pantas ya, karena itu tadi ya, akan banyak undangan video call dari keluarga ya. Oke. Kemudian silaturahmi lebaran ya namanya juga ya. Berikutnya lagi adalah bagi-bagi uang ya. Ini anggarannya nggak terlalu besar sih, karena ya lagi-lagi kita masih nggak ketemu kan, masih pandemi, jadi masih sendiri-sendiri di rumah gitu ya. Sedih sih, tapi ya udahlah, mau gimana lagi ya. Ini tahun yang kedua sih, mudah-mudahan kita udah lebih tegar gitu ya. Bagi-bagi uang mungkin bisa dialokasikan sih untuk tetangga yang membutuhkan ya, yang kesulitan hidupnya. Mungkin kita bisa lihat dari sekarang, kiri kanan depan belakang, siapa sih yang kesulitan ya, kita bisa berbagi ya di situ, karena di dalam harta kita
ada hak mereka loh ya. Saya nggak mau menggurui ya, coba menyampaikan, mengingatkan aja ya, sama-sama mengingatkan gitu ya. Saya juga belajar gitu loh ya. Terus kalau ada keluarga yang kurang beruntung juga nasibnya, ini bisa juga kita dahulukan ya. Kalau keluarga mungkin bisa pakai sistem transfer ya, jauh lebih praktis gitu. Berikutnya lagi adalah menu lebaran. Masak-masak. Seru banget ya. Ini kayaknya yang paling dinanti ya. Sorry, makanan itu emang nggak bisa ditawar sih ya. Ini aja baru ngelihat fotonya aja udah langsung ya, secara masih puasa gitu kan ya. Ketupat, opor ya, sambal goreng kentang. Kalau saya sih bikin rendang juga, terus balado telur gitu ya, karena anak saya doyan banget gitu ya. Pete ya, kerupuk udang, aduh itu hidangan-hidangan yang sangat menggugah selera ya. Kita pesta kolesterol ya setahun sekali. Oke, ini juga harus dipersiapkan dengan matang loh ya. Tahun lalu itu saya masak sampai jam 1 malam gitu loh, malam lebaran, makanya nggak mau keulang lagi gitu. Jadi saya cicil gitu ya, kayak misalkan sambal goreng kentang atau rendang itu kan bisa beberapa hari sebelumnya ya. Jadi saya udah prepare, terus saya juga udah belanja loh ya, karena saya tuh tim hemat ya. Saya nggak mau belanja, dan paling sebel gitu kalau misalkan belanja harganya tuh naik banget ya, dan mendekati lebaran kan pasti harganya gila-gilaan. Untuk daging ya, jangankan daging pete aja sekarang satu papannya itu 7.500 ya, padahal bisa kalau harga normalnya gitu ya, itu bisa 10.000 tuh 5, 6, 7 gitu ya. Sekarang lagi jual mahal. Nah, mendekati lebaran nanti bisa-bisa satu papannya 15.000. Jadi belanjanya dari sekarang gitu ya. Daging juga, telur, semuanya ya. Buat stok gitu kan. Jadi nanti harganya tetap gitu ya. Kita nggak ada budget lebih gitu ya untuk anggaran menu lebaran gitu. Harganya normal gitu kita belanjanya. Terus seneng banget sih bahas menu lebaran ya. Terus jangan lupa juga untuk mengimbanginya dengan buah dan sayuran ya, karena dalam satu hari itu kita akan pesta kolesterol ya. Belum lagi nanti akan ada parcel sirup lah, cake lah ya, terus kue-kue kering gitu ya yang tahu sendiri gulanya ya. Aduh, tapi memang kita nggak bisa hindari sih, dan ya udahlah, dinikmati aja. Tapi ya tetap ya, jangan kebanyakan. Intinya sih begitu ya. Supaya daya tahan tubuh kita tetap baik gitu ya, dan tubuh kita tetap sehat gitu kan. Imbangi dengan makan sayur dan buah-buahan ya. Dessertnya buah ya. Dessertnya jangan sirup. Sirup gulanya lagi ampun ya. Jadi dessertnya buah ya, bisa jeruk ya, atau anggur, atau pisang ya. Terserah lah, suka-suka aja ya. Favorit dalam keluarga apa gitu ya. Yang pasti buah ini untuk penyeimbang aja gitu ya, supaya bisa menetralisir kolesterol jahat tadi gitu. Terus berikutnya lagi adalah ini dia, kalau misalkan kita harus keluar rumah, tetap jangan lengah, maskernya senantiasa, protokol kesehatan ya, jaga jarak, senantiasa cuci tangan, kalau ada wastafel, kalau enggak ya hand sanitizer ya. Terus kalau nggak penting-penting banget, sebaiknya tidak keluar rumah ya. Dan anjuran dari pemerintah kan untuk tidak mudik ya, dan itu semata-mata adalah untuk menekan naiknya virus gitu ya. Dan sekarang pemberitaannya adalah naik lagi di virusnya, kurvanya. Dan sepertinya memang kita masih belum bisa ya tenang gitu loh ya, karena virusnya masih merajalela. Dan entah deh ya, sepertinya kesulitan masih, mendung ini masih akan terus menghampiri ya kita semua ya. Tapi semoga sih itu nggak membuat kita drop terus ya, karena ini udah masuk ke tahun yang kedua. Jadi mau nggak mau kita harus adaptasi, menerima, tapi juga survive ya, waspada senantiasa, dan jaga moodnya untuk
tetap happy ya. Oke, itu aja tips sehat merayakan Lebaran di tengah pandemi Corona. Semoga bermanfaat ya. Sekali lagi ditunggu like, komen, dan partisipasinya. Boleh share kalau memang dirasa bermanfaat ya. Terus jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih banyak ya. Saya pamit dulu, nanti kita ketemu lagi dengan topik yang berbeda. Selamat merayakan Lebaran. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum.